Keadaan tidak berjalan baik untuk Rusia pada tahun 2026. Kampanye daratnya mulai tersendat. Serangan musim semi dan musim panas sudah menjadi kegagalan. Dan Putin terpaksa harus menghadapi kenyataan bahwa Ukraina semakin kuat, sementara Rusia semakin melemah. Lalu Prancis dan Jerman pun muncul. Mereka baru saja melakukan hal gila untuk Ukraina. Kita sedang membicarakan drone, jet tempur, dan beberapa rudal terpenting yang bisa didapatkan Ukraina. Semuanya akan datang, dan Putin sangat ketakutan. Dia tahu perangnya hampir selesai. Dua mitra Ukraina baru saja mendorong Ukraina makin dekat untuk menuntaskan perang ini sekali dan untuk selamanya. Kita mulai dari Jerman. Pada 13 Juli, Reuters melaporkan bahwa Jerman mendanai 50.000 drone serang yang akan digunakan di seluruh garis depan untuk menghancurkan pasukan dan peralatan Rusia. Berita ini bukan dari Kementerian Pertahanan Ukraina atau Jerman yang tetap diam, melainkan dari sumber yang mengetahui situasi. Sumber tersebut, yang tampaknya adalah CEO perusahaan teknologi pertahanan ARS Alterion, Lawrence Meyer, mengatakan bahwa kesepakatan ini merupakan pembelian drone terbesar yang pernah dilakukan oleh pemerintah Barat untuk Ukraina. Alterion bukan penyedia drone, tapi mereka membuat teknologi yang membuat drone bisa otomatis melacak dan menyerang target di fase akhir penerbangan. Meyer mengatakan bahwa kontrak untuk drone baru Ukraina bernilai 103 juta dolar dan telah didanai oleh sebuah negara Eropa. Bagaimana kita tahu negara itu Jerman? Karena Skyfall yang bilang begitu. Produsen drone Ukraina yang menggunakan teknologi Alterion dalam drone serangnya telah mengonfirmasi keterlibatan Jerman dalam pembelian 50.000 drone. Meskipun mereka mengatakan tidak bisa menjelaskan lebih lanjut selain memberikan nama tipe drone yang telah dibeli. Strike, salah satu drone jarak pendek terbaik yang dapat digunakan Ukraina. Strike adalah sesuatu yang istimewa dan bukan hanya Ukraina yang meyakininya. Maret lalu, Pentagon mengadakan program untuk memilih drone terbaik bagi program dominasi drone baru Amerika. Strike keluar sebagai pemenang dengan selisih yang cukup jauh karena mendapatkan 10 poin lebih banyak dari peringkat kedua. Dalam pengujian yang antara lain menilai akurasi serangan pada jarak 2,5 hingga 10 km dan seberapa baik drone beroperasi di lingkungan perkotaan melawan beberapa target. Bagi Ukraina, 50.000 drone ini yang menuju garis depan berarti kesulitan bagi Rusia. Ada dua versi dari Strike. Versi yang lebih kecil, berukuran 17,78 cm, dapat membawa muatan seberat 1,5 kg. Memang kecil, tapi cukup untuk melumpuhkan tentara dan menghancurkan kendaraan lapis baja. Drone ini dapat mencapai kecepatan maksimum 100 km per jam, sehingga sulit untuk melarikan diri darinya, dan memiliki jangkauan 30 km, menjadikannya tambahan yang hebat untuk zona maut Ukraina yang dipenuhi drone. Versi yang lebih besar menambah sekitar 7,6 cm pada ukurannya yang memungkinkan muatannya menjadi 2 kali lipat. Tambahkan peningkatan kecepatan 20 km per jam ke dalamnya dan versi Strike yang ini menjadi lebih menakutkan lagi bagi para tentara Rusia. Selain kemampuan otonom yang disebutkan, berkat perangkat lunak Alterion, Strike bisa melacak dan menyerang target secara otonom di fase akhir penerbangan. Kesepakatan yang baru saja terungkap ini sebenarnya sudah dalam tahap lanjut. Meyer menyebut beberapa drone Strike yang dibeli Jerman untuk Ukraina sudah di garis depan dan menimbulkan kekacauan. Sisanya akan tiba di Ukraina akhir tahun ini dan diperkirakan menyebabkan lebih banyak korban dan kerusakan pada pasukan Rusia yang kesulitan. Semua itu terdengar hebat, bukan? Yang mengejutkan, pengiriman 50.000 drone yang dianggap paling menakutkan di garis depan perang Ukraina ternyata kecil dibandingkan dengan aksi terbaru Prancis untuk Ukraina. Tak ada yang menduga ini akan terjadi, terutama Putin. Prancis melihat tawaran Jerman dan berkata, itu bagus, tapi aku bisa lebih baik. Prancis melihat drone Jerman, lalu meningkatkan taruhannya dengan jet tempur dan rudal. Kita membahasnya seperti kompetisi, padahal Prancis dan Jerman sama-sama berkontribusi besar untuk Ukraina. Namun, pengumuman dari Prancis ini sangat besar. Setelah pertemuan koalisi negara-negara yang bersedia di Paris pada 13 Juli, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis akan mengirimkan jet tempur Rafale ke Ukraina. Kita sudah tahu, Prancis berkomitmen mengirim 100 Rafale ke Ukraina pada Februari lalu. Tapi kemudian Macron membuat kejutan besar. Selain jet tempur, Prancis juga akan memberikan lisensi agar Ukraina bisa memproduksi sendiri rudal anti pesawat Aster 30, rudal jelajah jarak jauh Scalp, dan kit bom berpemandu ASM Hammer.
Pengumuman itu datang setelah Presiden Amerika Donald Trump menyatakan bahwa Amerika akan memberikan lisensi kepada Ukraina untuk memproduksi rudal Patriot, dan itu benar-benar luar biasa. Artinya, Ukraina tidak lagi harus bergantung pada bantuan militer untuk mendapatkan semua rudal dan kit bom penting ini. Ukraina mampu memproduksi sendiri berkat sektor pertahanan dalam negeri yang berkembang pesat sejak invasi Putin. Berikut adalah rinciannya. Jet tempur Rafale tidak akan tiba secara instan, seperti yang dikatakan Macron. Ini melibatkan proyek untuk mengakuisisi 16 pesawat Rafale beserta sistem persenjataannya. Penerbangan pertama diperkirakan pada 2028 sampai 2029 dengan pelatihan personel dimulai beberapa bulan lagi. Ukraina akan menyiapkan pilot selama beberapa bulan untuk jet tempur yang baru datang dalam beberapa tahun. Kita melihat proses serupa ketika Ukraina menerima F-16. Dan meskipun ini mungkin tampak seperti penundaan yang tidak ideal bagi Ukraina, dan dalam beberapa hal memang begitu, Prancis yang mengatakan akan mengirimkan jet mulai tahun 2028 juga merupakan tanda kepercayaan diri. Ini adalah pesan yang dikirimkan kepada Putin bahwa Ukraina masih akan tetap ada dan masih akan bertempur beberapa tahun ke depan. Jadi tidak, Rusia belum akan memenangkan perang itu pada tahun 2028 dan sama sekali tidak akan menang. Terkait lisensi, sudah ada petunjuk bahwa ini akan terjadi. Pada 30 Juni, Euronews melaporkan Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov menyatakan negosiasi sedang berlangsung antara Ukraina dan Prancis terkait lisensi rudal Scalp untuk Ukraina. Ada kemajuan, tapi masih terlalu dini untuk disimpulkan karena proses ini sulit terkait hak kekayaan intelektual dan pembukaan produksi. Ada birokrasi tertentu dalam hal ini, kata Fedorov saat itu. Kini, sekitar 2 minggu kemudian, dan hambatan apapun yang ada telah dihancurkan. Scalp akan diproduksi di pabrik-pabrik Ukraina bersama rudal pertahanan udara dan perlengkapan bom berpemandu yang sangat berharga bagi Ukraina. Pentingnya hal ini bagi Ukraina sangat besar. Dari sisi hak kekayaan intelektual saja, ini adalah Prancis bersama dengan para produsen senjata tersebut yang mengakui bahwa mereka tidak bisa memenuhi permintaan Ukraina. Alih-alih menyuruh Ukraina menanganinya sendiri, mereka membagikan rahasia ke satu-satunya negara yang berada di garis depan dalam pertarungan melawan Rusia yang diyakini banyak orang Eropa akan meluas jika Ukraina tidak menang. Apa yang kita lihat di sini adalah kemitraan sejati. Prancis telah memberikan Ukraina akses ke beberapa senjata terpentingnya. Adapun senjata-senjata itu sendiri, semuanya memiliki rekam jejak yang menunjukkan mengapa Ukraina menginginkannya sejak awal. Ambil contoh rudal Ester. Rudal ini digunakan oleh sistem pertahanan udara SAMP-T yang dimiliki Ukraina dan telah digunakan sangat efektif. Pada bulan Maret 2025 lalu, Ukraina menggunakan SAMP-T untuk menembak jatuh sebuah jet tempur Sukhoi, kemungkinan Su-27 atau Su-35, yang menunjukkan bahwa sistem ini adalah alat penting yang dapat digunakan Ukraina untuk menjaga keamanan wilayah udaranya. SAMP-T juga merupakan padanan yang paling dekat dengan sistem pertahanan udara Patriot, seperti yang disoroti oleh Euromiden Press, karena mampu mencegat rudal balistik pada jarak 25 km dan dapat menghadapi target aerodinamis lainnya pada jarak 150 km. Tantangan utama Ukraina ada pada persediaan mereka. Aster memproduksi hingga 100 rudal Aster 30 per tahun dan berencana meningkatkan menjadi 300 rudal per tahun pada 2028. Rudal itu terlalu sedikit dan tidak akan tersedia cukup cepat bagi Ukraina. Dengan lisensi, Ukraina kini bisa mengendalikan produksinya sendiri. Rudal Scalp, yang juga disebut Storm Shadow, telah menjadi kunci upaya Ukraina untuk menghancurkan armada Laut Hitam dan juga merupakan rudal yang sangat kuat yang ideal untuk serangan terhadap wilayah perbatasan. Dan Ukraina telah menggunakan kit bom Asp Hammer sepanjang perang, dengan Prancis yang sudah berkomitmen untuk mengirimkan setidaknya 600 bom per tahun. Kini Ukraina bisa memperoleh lebih banyak dari keduanya dan membuatnya saat dibutuhkan. Hanya ada satu kata yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan suasana di Kremlin saat ini, yaitu teror. Jerman dan Prancis telah melakukan hal gila untuk Ukraina dan Putin mengetahuinya. Rusia ketakutan. Rusia menyadari bahwa yang baru kita saksikan adalah perubahan besar dalam banyak aspek, dan kita akan jelaskan level-level itu segera. Pertama, ini adalah The Military Show. Jika Anda belum berlangganan saluran ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombolnya agar Anda terus bisa melihat lebih banyak video dari kami. Mari kita kembali ke Drone Strike.
Persediaan 50.000 drone otomatis paling akurat dan mematikan yang dimiliki Ukraina berarti lebih banyak kematian bagi tentara Rusia di garis depan. Dan bukan berarti para tentara itu belum cukup mengalami kematian. Hanya pada bulan Juni saja, Rusia mengalami 39.490 korban yang jauh melebihi perkiraan perekrutan mereka sebanyak 24.000 hingga 30.000 tentara per bulan, menurut laporan Al Jazeera. Kerugian tersebut terjadi demi kemajuan lambat, sehingga Rusia diperkirakan butuh 14 tahun untuk menaklukkan pertahanan Donetsk, Ukraina. Drone menjadi penyebab utama kematian ini. Hudson Institute mencatat, drone diperkirakan menyebabkan hingga 80% dari seluruh korban di garis depan. Jadi, Jerman tidak hanya melakukan pembelian senjata biasa dalam jumlah rekor untuk Ukraina. Mereka membeli jenis senjata yang tepat yang dibutuhkan Ukraina untuk meningkatkan tingkat korban Rusia di garis depan secara drastis. Selain itu, 50.000 drone strike menambah keunggulan jumlah yang dimiliki Ukraina atas Rusia. Banyak yang membahas Rusia bisa kerahkan lebih banyak tentara daripada Ukraina, namun jumlah personel kini tak sepenting dulu karena drone jadi senjata utama perang ini. Saat ini, Ukraina memiliki keunggulan jumlah drone FPV sebesar 1,5:1, yaitu drone yang digunakan di garis depan dan di dekat garis depan. Jerman baru menambah 50.000 drone strike ke stok Ukraina, sekaligus menanggung kesepakatan lebih dari 100 juta dolar yang seharusnya ditanggung Ukraina. Aspek ini jarang diberitakan dalam kesepakatan drone ini. Setiap kali negara lain membeli drone untuk Ukraina, itu menghemat jutaan dolar bagi Ukraina yang bisa digunakan untuk memproduksi senjata lain untuk digunakan melawan Rusia. Siapa tahu, mungkin uang yang dihemat Ukraina akan dipakai untuk membuat rudal Aster 30 yang baru saja diberi lisensi produksi oleh Prancis. Dari semua bantuan Prancis dan Jerman ke Ukraina, lisensi produksi rudal ini mungkin paling menakutkan bagi Rusia. Bukan karena senjata-senjata ini bisa langsung melukai tentara Rusia, bukan itu tujuan dibuatnya senjata-senjata ini. Yang bisa mereka lakukan adalah menembak jatuh pesawat dan menghadang rudal balistik serta rudal jelajah yang hampir tiap hari diluncurkan Rusia ke Ukraina. Dalam kasus rudal, inilah satu keunggulan jelas yang masih dimiliki Rusia atas Ukraina karena mereka meluncurkan rudal-rudal kuat ke fasilitas militer maupun kota-kota di Ukraina. Zelensky tidak merahasiakan fakta bahwa dia percaya lebih banyak pertahanan udara benar-benar akan mengubah keadaan bagi Ukraina. Dia terus mendesak sekutu NATO Ukraina memberi lebih banyak rudal seperti Patriot, Aster 30 atau lainnya hampir sepanjang perang. Pada KTT NATO di Ankara yang digunakan Trump untuk mengumumkan lisensi Patriot, Zelensky kembali menegaskan seruannya dengan menyatakan, "Kami mampu melakukan segalanya sendiri, tetapi ketika berbicara tentang pertahanan udara, kami membutuhkan tekad para mitra kami." Itu terjadi usai serangan rudal Rusia yang 2 kali menargetkan Kiev dalam seminggu dan menewaskan lebih dari 50 warga sipil. Rudal Rusia adalah satu-satunya masalah yang tak bisa diatasi Ukraina dengan kecerdikannya. Kita melihat hal itu pada tingkat intersepsi. Pada bulan Juni, Ukraina mencapai tingkat intersepsi sebesar 89,4% terhadap semua ancaman udara. Itu awalnya terdengar bagus, tapi angka itu sangat dipengaruhi keberhasilan Ukraina melawan drone serang Rusia dan rudal non-balistik. Ketika berbicara tentang rudal balistik Rusia, Ukraina hanya mampu menghentikan 40% dari rudal yang ditembakkan Rusia. Ada celah yang jelas dalam pertahanan udara Ukraina yang telah dimanfaatkan oleh Rusia seiring dengan semakin parahnya kekurangan rudal pertahanan udara Ukraina. Zelensky meminta mitra Ukraina memberi bantuan lebih banyak. Seruan itu tidak akan berubah. Sekarang Ukraina memiliki lisensi Aster 30 serta lisensi Patriot yang akan segera menyusul, sehingga akhirnya bisa mandiri dalam satu komponen penting perangnya melawan Rusia. Ukraina memang menerima tekad dari mitranya. Dan bagi Rusia, lisensi Aster 30 ini berarti satu-satunya jalur serangan yang berhasil akan dapat diatasi segera setelah Ukraina bisa menjalankan lini produksinya. Hal itu akan membuat Putin ketakutan. Jika dia tidak bisa meneror rakyat Ukraina agar menyerah dengan kejahatan perangnya, maka dia hanya bisa mengandalkan militer yang tentaranya tewas dalam jumlah besar tanpa membuat kemajuan nyata. Dalam kasus itu, Rusia sudah tamak. Dan jangan lupa, ada juga lisensi Scalp dan ASM Hammer. Kita telah membahas pentingnya senjata ini, mari kita bahas lebih dalam lagi. Scalp adalah rudal jelajah yang diluncurkan dari udara yang dirancang untuk menghancurkan target tetap dan target yang diperkuat. Rudal ini terbang rendah dan mampu mencapai kecepatan subsonik tinggi hingga Mach 0,95 sehingga sangat sulit dicegat.
Scalp juga dapat menempuh jarak sekitar 250 km dan membawa hulu ledak penetrator Broach seberat 450 kg. Hulu ledak itu bekerja dalam beberapa tahap untuk menembus target sebelum meledakkan muatan peledak ke apapun yang ada di dalam target tersebut. Karena itu Ukraina menggunakannya menyerang kapal dan bunker. Tembus dulu, lalu hancurkan apapun yang ada di dalamnya. Itulah modus operandi Scalp. ASM Hammer sama mengkhawatirkannya bagi Rusia, seringkali hanya disebut sebagai bom. ASM Hammer lebih dari itu. Army Recognition menggambarkannya sebagai senjata pintar udara ke permukaan berjangkauan jauh. Dan pada dasarnya, ini adalah kit bom modular yang mampu mengubah bom konvensional tanpa pemandu menjadi amunisi berpemandu presisi. Dapat dipasangkan pada bom tanpa pemandu dengan ukuran mulai dari 125, 250, 500 hingga 1000 kg. Hammer versi dasar menggunakan kombinasi GPS dan navigasi inersia untuk mencapai targetnya. Versi berikutnya menambah pemandu inframerah dan panduan laser dalam sistem. Ukraina diduga akan mendapat lisensi membangun semua jenis Hammer, memberi fleksibilitas tinggi untuk memperkuat serangan jarak menengah yang telah menghancurkan logistik dan struktur komando Rusia di belakang garis depan. Motor roket dalam paket Hammer memperluas jangkauan bom tanpa pemandu lebih dari 70 km dengan berbagai sistem pemandu yang menawarkan circular error probable antara 1 hingga 10 meter. Ukraina mendapat kekuatan dan akurasi seperti halnya dengan Storm Shadow, namun untuk tujuan berbeda. Kedua senjata ini sangat penting bagi Ukraina. Kantor berita Rusia TASS melaporkan Ukraina telah menembakkan lebih dari 500 rudal Scalp, Storm Shadow, dan ATACMS buatan Amerika ke Rusia hingga Maret, dan kemungkinan akan menggunakan lebih banyak jika tersedia. Sekitar setengah dari 500 lebih serangan ini memakai Scalp dan Storm Shadow. 120 pada tahun 2023, 90 pada tahun 2024, dan 45 pada tahun 2025. Anda bisa melihat tren penurunan di sana yang menunjukkan bahwa Ukraina menghadapi tantangan dalam persediaan. Tidak lagi, dengan lisensi baru, Ukraina bisa membuat rudal Scalp sebanyak yang mampu dibiayainya. ASM Hammer sudah ikut dalam serangan jarak menengah Ukraina ke Rusia seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Lebih banyak kit bom ini memungkinkan Ukraina menjatuhkan bom hingga 1000 kg, selain semua drone serangan jarak menengah yang digunakan Ukraina. Semuanya sudah berakhir untuk Rusia sekarang, dan inilah alasannya. Sebelumnya kami katakan, Rusia butuh 14 tahun untuk merebut Donetsk dengan kecepatan saat ini. Institute for the Study of War menyoroti betapa lambatnya kemajuan tersebut. Pada bulan April dan Mei, Rusia justru mengalami kerugian wilayah bersih, total hampir 400 km persegi. Jadi, sama sekali bukan sebuah kemajuan. Rusia membalikkan tren pada Juni, tapi hanya 30,02 km persegi, hampir tidak berarti dalam konteks invasi ini. Laju pergerakan yang lambat terjadi karena Ukraina terus menghantam area belakang Rusia. Apa yang bisa dilakukan Ukraina dengan Scalp dan ASM Hammer? Menghantam area belakang Rusia lebih keras. Bagi Putin, ini berarti lebih banyak kelemahan di garis depan dan lebih banyak masalah di area belakang yang harus dihadapi. Dan ingat, akan ada drone strike di garis depan yang melakukan kerusakan, S-30 di langit yang menghilangkan keunggulan rudal jarak jauh Rusia, dan kemungkinan jet tempur Rafale yang akan datang pada tahun 2028 yang akan memperluas kemampuan udara Ukraina. Ini berarti satu hal sederhana, Rusia makin tertinggal, sementara Ukraina makin kuat. Apa yang benar-benar dilakukan Jerman dan Prancis di sini adalah membangun kemitraan yang lebih dalam dengan Ukraina pada saat Rusia tertinggal secara teknologi dan baik sumber daya minyak maupun manusianya semakin menipis. Perang gesekan yang dimulai Putin kini berbalik menyerangnya. Ukraina sekarang unggul. Sekarang Putin sudah tahu langkah Prancis dan Jerman, semuanya selesai. Presiden Rusia mungkin tak akan mengakuinya. Dia mungkin begitu terjebak dalam perangnya sendiri sehingga dia tidak bisa mengakui kekalahan. Tapi dia tahu bahwa Ukraina yang mendapatkan lebih banyak drone dan kemampuan untuk membangun senjata canggih yang dapat melawan semua yang coba dilakukan Rusia adalah hal yang buruk bagi rencananya. Rusia akan kalah. Bahkan Rusia sudah kehilangan wilayah penting. Ukraina memang belum melancarkan serangan balasan besar untuk membebaskan seluruh wilayah. Namun Ukraina berhasil menguasai Laut Hitam, area penting bagi kemenangan Rusia. Zelensky mengatakan Ukraina telah memenangkan pertempuran untuk Laut Hitam dan kami akan menjelaskan apa artinya itu dan mengapa hal itu penting dalam video kami.
Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda bisa melihat lebih banyak dari The Military Show di feed Anda. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.